Rasakan apa? Pemandangan, keindahan kota Jakarta. Kamu barusan jalan-jalan apa? Bahagia dan pegel dan sakit hati dan tidak tahu lagi. Setia kayaknya ya. Iya. Gimana kalau kita ke sana? Jangan serius lah, jangan serius. Bercanda aja. Cobain kuy, hayu. Meluncur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari SMKN 3 Sukabumi mengadakan kunjungan wisata khususnya untuk kelas 11 ULP yaitu usaha perjalanan wisata, dan hari ini hari Selasa tanggal 8 November 2022 rencana kami akan mengadakan kunjungan wisata ke Jakarta. Mari kita ikuti saja perjalanan kami menuju Jakarta dan tempat-tempat yang akan kami tuju. Kami berangkat pukul 4, namun kami sedikit telat gara-gara ada 2 siswa yang terlambat sehingga kami harus menunggu mereka. Dan kami pun sholat subuh di Masjid Agung Sukabumi karena kami berangkat mulai dari Pendopo Sukabumi, jadi sekalian aja sholatnya deket di Masjid Agung Sukabumi. Nah, ini pagi hari yang cerah di jalan tol. Kami baru masuk ke tol Cigombong, kemudian ke arah Bogor, dan kami menuju Jakarta. Kebetulan ada beberapa siswa yang mau ke air, jadi kami singgah dulu di rest area di antara Bogor ke arah Jakarta. Jadi kami istirahat dulu sejenak. 1, 2, 3. Oke. Sebelum kita komite sekolah, Pak Eman ya. Pak Eman ya? Iya. Namanya. Tapi Pak. Destinasi yang pertama adalah Tugu Monas ya. Kebetulan alhamdulillah kami nyampe di daerah Monas itu pukul 8.15 dan kami kumpul dulu mempersiapkan peralatan mereka untuk mengobservasi dan mengerjakan tugas mereka yang sudah diberikan oleh guru mereka. Hanya untuk sekedar informasi saja ya, Monumen Nasional atau yang disingkat dengan Monas atau Tugu Monas merupakan monumen peringatan setinggi 132 meter yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Kekaisaran Belanda. Video. Oh, di video. Iya. Dadah tuh. Dadah Mas Sofyan. Iya. Ini dia dengan danap yang di bawah. Oh. Yang musim yang ada yang bawah hari itu kan ada. Ya. Saat dari luar Monas kita harus masuk ke dalam lorong yang menuju pusat Tugu Monas. Jadi kita tidak langsung ke tugunya, kita harus melalui lorong yang berada di bawah tanah yang menuju ke Tugu Kita Monas. masuk ke apa? Masuk ke mana? Monas, museum, tapi kita naik dulu. Oh. Kita masuk ke naik Monas tapi naik dulu. Parkiran
Kita menuju pelataran Monas yang di atas, kita harus masuk dulu ke sebuah lift yang ada di Monas tersebut. Sebuah lift pada pintu sisi selatan akan membawa pengunjung ya menuju pelataran puncak yang berukuran 11 x 11 meter di ketinggian 115 meter dari permukaan tanah. Lift ini berkapasitas 11 orang sekali angkut. Pelataran puncak ini dapat menampung sekitar 50 orang ya yang di atas, serta terdapat teropong untuk melihat panorama Jakarta lebih dekat. Dari pelataran puncak Tugu Monas, pengunjung dapat menikmati pemandangan seluruh penjuru kota Jakarta. Nah, ini sebelah barat, sebelah sana. Menurut kalian dari sini apa yang kamu bisa lihat atau rasakan apa? Pemandangan, keindahan kota Jakarta, gedung-gedung bisa terjangkau, yang tidak terlihat bisa terjangkau. Ada itu Kementerian Perhubungan Mana? sebelah sana. Oh iya ada ya. Oke. Ada perpustakaan internasional sebelah sana. Kelihatan banyak. Terus? Ada MNC sebelah sana. Bu Imas lihat apa? Lihat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Itu 24 lantai. Emang Bu Imas pernah ke sana? Pernah dong. Aku pernah dipoto di tingkat paling tinggi. Weh. Di lantai 24. Oke, keren. Kelihatan apa? Kelihatan ada mobil, ada bangunan estetik. Segede apa? Nggak terlalu, pokoknya diperdekat gitu loh jaraknya. Oke, iya ternyata ada bangunan. Bapak lihat di bangunan itu nggak ada orang. Ini udah bungkus semua belum? Ada yang belum? Jadi seperti itu kita biasanya turis-turis pada datang tuh hari sistemnya kartu jengkar itu satu kartu buat semua. Satu, dua. Sudah rumah nomornya. Close and operation day. Jadi kita bukanya Selasa sampai Minggu ya. Jadi jatuhin malam itu PM. So we are open Thursday 1 sampai 2 jam kalau mau keliling. Tapi kalau mau ke kawasan bebas 1961 until 1967 itu number 1 ya. 2 meter. Monas punya ketinggian 132 meter. With the land area of about 80 hektar.
Nah, kemudian kita rombongan menuju ke bagian dasar daripada Monas, yaitu di sana ada Museum Monas. Di bagian dasar monumen, pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah, terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Ruang besar Museum Sejarah Perjuangan Nasional dengan ukuran luas 80 x 80 meter dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Ruangan besar berlapis marmer ini terdapat 48 diorama pada keempat sisinya dan 3 diorama di tengah, sehingga menjadi total 51 diorama. Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Diorama ini dimulai dari sudut timur laut, bergerak searah jarum jam, menelusuri perjalanan sejarah Indonesia. Oleh Bung Karno. Jalannya jadi jalan proklamasi. Ya harus lambat, ya ada yang 5.000, ini 5.000. Kenapa dibuang, Bos? Selesai dari Museum Nasional, kami beranjak untuk segera keluar dari museum. Kami akan segera ke destinasi kedua, namun kami akan keluar dari daerah Monas ini dengan menggunakan kereta pengangkut pengunjung ya, untuk segera keluar dari sekitar Monas. Heri, Epa naik ah. Ya, kagok udah jalan. Gimana rasanya naik kereta ini? Tutup rasanya. Meringankan kaki. Sakit pegel. Enggak lah. Oh. Itu punyanya Bu Imas. Oke. Kami berjalan kaki bersama-sama melewati jembatan karena kami akan mengunjungi Museum Gajah ya, atau Museum Nasional Republik Indonesia, karena tidak terlalu jauh dari area Monas. Bapak jangan video yang Museum Nasional Republik Indonesia atau yang sering disebut dengan Museum Gajah adalah sebuah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang terletak di Jakarta Pusat dan persisnya di Jalan Merdeka Barat nomor 12. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Museum Gajah banyak mengkoleksi benda-benda kuno dari seluruh Nusantara. Antara lain yang termasuk koleksi adalah arca-arca kuno, prasasti, benda-benda kuno lainnya, dan barang-barang kerajinan. Celengan ini asli. Iya. Piggy bank. Bapak udah ikut anak-anak aja. Di sini ikut ya sama kalian ya.
Paham? Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita mulai. Itu adalah yang menceritakan kisah dari kenapa disembunyikan? Nggak kelihatan karena di lantai 4 itu ada koleksi masterpiece-nya museum. Nih, kira-kira yang kamu rasakan sesudah kamu barusan jalan-jalan apa? Bahagia dan pegel dan sakit hati dan tidak tahu lagi. Oh udah, siap. Sok. Pada di video. Jawabannya siapa? Letnan Gubernur Jenderal tinggi bang. Tingginya kalau untuk Borobudur 123 meter. Foto dulu. Setelah kami beres foto-foto dengan guide yang ada di Museum Gajah, tadi kami beranjak dan menuju ke destinasi selanjutnya. Wawancara dulu. Jadi bisnya di sana apa kita ke sana? Gimana kalau kita ke sana? Jangan serius lah, jangan serius. Bercanda aja. Destinasi selanjutnya adalah Kota Tua, yang mana Kota Tua merupakan ikon sejarah dari kota Jakarta. Nah, kita sudah berada di Kota Tua. Ini merupakan daerah yang sangat bersejarah
Kota tua Jakarta, juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama, adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 km persegi, melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Silakan yang masuk ke dalam pasar Batavia, pasarnya Kota Tua, harganya kaki. Kan udah tadi jauh. Hari ini kita akan menuju Kota Tua. Ya, bangunan ini lama, bangunan tua, ya makanya disebut Kota Tua juga. Kemudian di utara ini lukisan ya yang masih asli nih ya teman-teman lihat, namanya lukisan Gubernur Jenderal Petrus Albertus. Beliau ini memerintah di Batavia kalau tidak salah tahun 1761 sampai 1775. Ya, beliau ini meninggal di Batavia di tempat yang ada yang bertanyakan di ruang sidang ini, silakan ya, ada yang bertanyakan ya. Ini mata-mata uang Indonesia ya, nanti dari sini awalnya. Ini mata-mata uang orang Eropa Belanda ya. Di mungkin kali ini Jepang lah ya. Gulden ya. Tapi dia punya lapisan dari kuningan tembaga. Ini juga asli semua. Kemudian ada alat. Nah, kali ini ruang balkon, ruang para hakim. Dulunya digunakan untuk mereka menyaksikan eksekusi. Hukum mati cara Jepang. Ya, seandainya orang tersebut boleh memilih hukuman, mereka lebih baik jaga-jaga dari amukan massa agar bisa melihat dari ruang atas menuju ke bawah. Oleh beliau didasari dengan sketsa awalnya ya, bentuknya, nah prosesnya ya. Mereka belum nyari data sama negara Belanda ya. Berperang di Batavia tahun 1628 sampai 1629. Jadi ini bukan hanya suku Jawa aja, Kalimantan Utara yang sudah bercampur baur dengan suku Bal menguasai Maluku tahun 1545. Tujuan mereka mencari apa? Itu tidak luas seperti yang sekarang kita kenal sudah menjadi kota Jakarta. Kita lihat aja kota mereka di tembok kelilingi untuk memudahkan akses kapal, memudahkan tentara. Ya. Nah kalau kita letaknya di mana, kita ada di Duruk M. Itu balai kota. Kenapa kamu Kita lagi dapat musibah sakit? Coba ini kira-kira lukisan apa? Ini lukisan apa ya? Tebak gambar. Ini orang Belanda yang sedang di dekat danau. Mau menyeberangi danau. Bukan, itu pelabuhan Sunda Kelapa. Oh, ini masih zaman Batavia. Iya. Setia kayaknya ya. Iya. Kayaknya nggak kayak. Ya ini juga ya ini foto tempel dulu ya.
ganti pimpinan beda-beda ya. Pernah terjadi orang-orang mereka nih yang sampai tidak berdosa dihabisi oleh Belanda. Tapi di bau bang, nah itu diambil data. Ini cerita cuma moral. Orang-orang dulu bedanya pendek lah, mengucapkan tidak bisa. Jadi kalau kita cerita Fatayula, itu bukan cerita di Kaisarina yang seorang mualaf yang bernama Orien. Ya ini yang dipakai untuk pengawalan. Untuk bertemu dengan siapa? Dengan calon suaminya. Bukan 1-2 ya, dia mempunyai pendamping lah. Nah ini kita buat dioramanya ya, patungnya. Ini patung Raden Wijaya. Yang ingin tahu Panglima Perang Kota Jakarta yang pertama ya Pak Tembak. Ini cucunya ya. Makanya kalau kita negara, makam dia di yang lepas sekalinya. Ini apa? Oh gini doang ya? Dari siap jalan mau keluar kalau ada kegiatan acara di sini aja ya ngebahasnya ya. Teman-teman harus diketahui ya bahwa di museum kita itu letaknya di dalam ruangan sisi barat. Makanya kalau jadi seorang pemandu ingin waktu ya itu harus banyak. Nah dari Jawa Tengah ya Pangeran Diponegoro kemudian dibawalah hormatilah karena seorang pahlawan ya dari Belanda. Tangan satu keluarga, istrinya, kokinya, anaknya, cucunya semua ditangan. Makanya kan Belanda itu menangkap Pangeran Diponegoro akan dijanjikan diberikan fasilitas. Di 2 lantai itu disebut namanya ruang penjarawan. Nah, ini adalah patung Hermes. Nah, papi di tengah ya. Ya, papi nutupin perut. Kalau kalian nutupin apa? Bisa. SMKN 3 Sukabumi hebat, ya. Yaudah, yuk. Ulangi lagi sekali, Mbak. Teteh. SMK 3 Sukabumi Bisa. SMK 3 Sukabumi Hebat. Museum Sejarah Jakarta Luar biasa. Mencerdaskan bangsa. Salam museum. Di hatiku Indonesia. Meluncur. Alhamdulillah, destinasi terakhir yaitu Kota Tua merupakan destinasi terakhir kita dalam perjalanan berkunjung ke tempat wisata dalam mengenalkan kepada siswa bagaimana cara melihat lingkungan wisata yang ada di Jakarta, juga memperlihatkan bagaimana para guiding yang ada di museum, baik itu di Museum Nasional, Museum Gajah, maupun di Museum Kota Tua. Mereka menjelaskan dan memaparkan mengenai situs-situs yang ada di area wisata tersebut, sehingga mereka bisa mencontoh dan mengikuti bagaimana cara guiding yang benar, dan supaya mereka bisa lebih menambah wawasan dalam hal mempelajari usaha layanan pariwisata. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Mudah-mudahan apa yang dilihat dan ditonton ada manfaat dan faedah yang baik bagi kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa bebaskan diriku. Aja nih. Bentas tadi bentas. Ambil motor terbaik dalam hidupmu.